Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema berkaitan dengan orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Ada pertanyaan dari Gilang yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo berkaitan dengan kiat-kiat agar kita menjadi orang yang selamat atau orang yang beruntung. Silakan, kiat-kiatnya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita menjadi orang yang beruntung? Syekh Athaillah As-Sekandari pernah menjelaskan kiat bagaimana menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat. Kata guru kita tadi, kita harus istiqamah. Maka itu adalah konsep yang pertama. Falyastaqimu li'ibadatillah. Dia senantiasa beristiqamah dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika ada pengaruh-pengaruh lingkungan, kita mungkin buka-buka HP, buka gadget. Kemudian di dalam gadget kita ada hal-hal yang syubhat atau hal-hal itu bisa menjerumuskan kita menjadi orang yang jauh dari Allah, yang memiliki hati menjadi kotor, kita tinggalkan. Grup-grup WA kita diperbaiki, dibersihkan. Kalau di dalamnya penuh dengan hal gosip, kita hadir memberikan hal yang lurus. Istiqamah saja terus dalam ibadah dan kebaikan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Karena kapan kita meleset sedikit menuju kepada jalan yang buruk, maka itu adalah awal kehancuran kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu adalah orang yang memang memiliki kecintaan yang dalam hanya untuk kebaikan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita senantiasa berada dalam kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kenikmatan. Kita harus rajin-rajin duduk dalam majelis ilmu atau selalu kita sowan dengan ulama. Menatap wajah Rasulullah adalah ibadah. Umar bin Khattab tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ajarkan saya satu ilmu agar saya ini bisa tenang dan bahagia." Maka disuruh dia banyak-banyak menatap wajahnya Rasulullah sendiri. Maka Umar bin Khattab sekali dia melihat wajah Rasulullah, tentramlah hatinya. Maka bagaimana cara menatap wajah Rasulullah? Rasulullah hari ini sudah tidak ada. Maka caranya adalah menatap wajah pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menatap wajah ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita senantiasa dalam keberuntungan, senantiasa dalam keselamatan, senantiasa dalam kenikmatan? Maka Bapak Ibu tidak boleh banyak mengurusin urusan orang lain. Itu konsep. Anda tidak akan tenang. Demi Allah tidak akan bahagia Anda kalau Anda selalu membanding-bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Tetangga beli kipas angin, kita yang muter-muter. Tetangga yang beli mobil, kita yang bunyi mobil. Tetangga naik haji, kita masuk rumah sakit haji. Parah kan? Tidak tenang hidup kita. Maka konsep ketenangan, kebahagiaan, konsep keberuntungan, pertama Bapak Ibu harus berada dalam keistiqomahan. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjadi orang-orang yang senantiasa rajin berada di dalam majelis ilmu, menatap wajah ulama, sowan kepada guru, yaitu guru yang muhibbin, yang betul-betul dekat dengan Allah, yang hidup salat lailnya, tidak banyak ngomongnya daripada perbuatan solehnya. Betul tidak? Kan sekarang guru-guru juga perlu belajar yang baik-baik juga, kata guru kita tadi. Guru kita harus pilih. Kita tidak boleh fanatik. Akan tetapi kita ikut kepada guru sesuai dengan ajaran yang benar dari Rasul. Tapi tidak boleh fanatik karena guru juga al-insanu makhallul khata' wan nisyan, tempatnya juga salah dan lupa. Kemudian yang ketiga, terpenting, kita tidak boleh kepo dengan hidup orang. Ibu kok ngangguk-ngangguk banget? Membayangkan diri sendiri mungkin Ibu ya. Jadi saya kira itu saja Bang. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Selanjutnya Ibu Solihah. Silakan Bunda. Diri ya? Berdiri Bun. Gak bisa diri nih. Bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang sangat saya hormati, saya mau bertanya, bagaimana menyelaraskan hati
pikiran dengan perbuatan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Haji Sumarno, ini pertanyaan bagus ini Kiai. Ini pertanyaannya singkat, padat, berat. Singkat, padat, berat. Kenapa saya kata berat? Sebab yang namanya menyatukan 3 dimensi organ tubuh kita nggak semudah gampang seperti itu. Menyatukan hati dan pikiran, menyatukan hati lagi dengan perbuatan. Ini pekerjaan yang paling berat. Sampai-sampai ketika kita mau sholat, kita sampai membaca satu doa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal. Baru kita di situ bersaksi kepada Allah, inna salati wa nusuki wa ma lillahi rabbil. Masya Allah. Artinya ibu dan bapak, ada 3 organ yang paling berdominan dalam hidup kita. Pertama, hati. Ini hati yang punya tanggung jawab dan hati yang paling amat jadi roda dalam kehidupan. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatul jasad wa idza fasadat fasadatul jasad. Sebab dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau hati kita benar, insya Allah semua perbuatannya akan jadi benar. Sebagus-bagusnya omongan kita, tapi kalau hati kita nggak benar, nggak bakal bagus tuh omongan. Betul-betul. Manis bicaranya lebih manis daripada madu. Tapi kalau hatinya sudah menyimpang dan menyakitkan, serta menyelewengkan dalam keadaan yang apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang terjadi? Ternyata madu yang kau berikan, racun yang kurasakan. Sakit kagak bu? Sakit kagak? Kita sakit, tapi di hadapan Allah siapa yang rugi? Ya manusia yang rugi. Wala taqulu lima taf'alun. Makanya kaburo maktan indallah. Hanya dia pandai berbicara, nggak bisa berbuat, janjinya bisa banget. Tapi hatinya menyimpang, menyeleweng. Ternyata ada dusta di antara kita. Mudah lidah berbicara tanpa ada tulang. Tapi ketika hati itu sudah mulai menyimpang, jangan berkata adanya kebenaran dan adanya kebaikan. Satukan. Makanya bagaimana cara menyatukannya? Adalah yang pertama, keselarasan harus tujuan kita mencari ridho. Pak, omongan saya pedas pahit. Wa qulu qaulan syadida. Bukan Allah nyuruh kata yang tegas. Asalkan tujuan kita adalah untuk nyari ridho Allah. Ini kan kadang-kadang kita mau kata tegas juga takut sama duit. Bukan takut sama orang, takut sama duit. Takut sama jabatan. Wa qulu qaulan syadida. Suruh berkata, maka satukan kalau udah hati kita karena Allah. Nggak perlu kita takut kepada siapa-siapa. Kita hanya takut kepada Allah. Kan tadi udah kita bilang, inna sholati wan nusuki wa ma lillahi. Masya Allah, kalau udah karena Allah, ibu nyatu nih semua. Pikiran kita jangan mikirin dunia. Ini kan susah, hati mau karena Allah. Pikiran kita mikirin Belanda. Sehingga akhirnya ketika sholat nangis keluar air mata, yang diminta cuma gelang. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah kelapangan hati suami kami Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Semoga hidup kami diberikan keberkahan. Agar hati suami kami mengerti apa yang belum aku miliki. Ya Allah Rabbi. Minta gelang ya Allah gitu ya. Bu, kita lagi sholat hajat aja, punya hajat apapun yang kita minta bukannya dari dunianya dulu. Yang kita minta la tada'lana fi maqamina ada damban ila ghafarta. Minta pembersihan dosa dulu. Makanya pikiran kita yang pertama pikirin. Satu, kita ini banyak doa.
Jangan merasa diri kita paling bener banget, paling hebat banget, paling kuat banget, paling gagah banget. Sampai udah nenek-nenek ngaku cakep aja. Tuh kan begitu tuh. Pikiran tuh pikiran. Makanya jangan terbawa dengan pikiran dunia. Ketika hidup nih bawa dengan pikiran dunia, kita akan tersiksa kepada dunia. Kunid dunia fiadikola takun fi qalbik. Saya dinasihatin oleh guru-guru saya. Kalau yang namanya buat urusan dunia cukup ada di dunia di tangan kita. Jangan ada tuh dunia sampai ada di hati kita. Andaikan ibu punya gelang-gelang hilang, biarin dia hilang. Wayanya Allah mau ambil, kapanpun bisa diambil. Lelaki kita yang kita kekepin aja wayanya aja mau pergi-pergi. Ketawa. Emang bener. Ya Baya? Ya Baya? Innalillah. Semuanya punya siapa? Semuanya punya siapa? Makanya orang kalau udah ikhlas hidup nggak stres. Sendal hilang pulang ngaji kagak dendam. Ini sendal hilang pulang ngaji dendam. 3 bulan kagak ke pengajian. Kalau Apa perlu, bilangnya? Masya Allah sendal gue belum lunas udah tewas. kalau perlu ngambil sendal yang lain biasanya. Kalau perlu dia tukar sama sendal yang lain. Baik Kiai, waktu kita sangat terbatas sekali karena kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Di perjalanan